Shalom, Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Yang bersuka cita malam hari ini boleh lambaikan tangan. Kita bersuka cita karena hari ini kita memperingati satu kemenangan di dalam dosa. Kita dilahirkan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang karena Kristus mati untuk setiap kita. Amin. Mari saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Biar malam hari ini kita mau bawa sembah kita mau bawa pujian kita mau bawa hidup kita mau menyembah Tuhan lebih dalam, kita mau menikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Mari biar bebaskan roh, jiwa, dan tubuh malam hari ini. Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. ku tinggikan, Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari angkat sembahmu malam hari ini. Mari tinggikan Dia, mari sembah Dia. Bagimu segala pujian, bagimu segala hormat, sembah dan syukur kami Tuhan.
nama-Mu Tuhan di tempat ini yang kami tinggikan Tuhan. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan. Biar hanya nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari katakan ku tinggikan. Tinggikan Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu. Mari tinggikan Dia. Mari sembah Dia dengan sepenuh hatimu malam hari ini. Karena begitu besar kasih Allah akan setiap kita. Dia mati di atas kayu salib supaya saya dan saudara diselamatkan. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Tinggikan Engkau Tuhan melebihi Yes Tuhan, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sekali lagi katakan dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari berikan kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan. Mari, yes Tuhan. Biar Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau yang disenangkan Tuhan malam hari ini Tuhan. Biarlah kami memuji dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Boleh tos kiri kanan katakan, mari tinggikan Tuhan malam hari ini. Mari sembah Tuhan dengan dahsyat malam hari ini. Karena cinta yang begitu dalam atas setiap kehidupan kita. Amin. Mereka katakan begitu besar. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Mari katakan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebar, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Katakan, Yesus Tuhanku. Amin. Sungguh kasih-Nya dalam dan lebar. Amin. Yes. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia
Tiada terselami besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Amin. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Tiada. Betapa dalam, betapa dalamnya. Boleh buka tangan sama-sama. Amin. Kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Katakan anugerahmu. Anugerahmu selalu baru. Amin. Tiada berkesudahan. Boleh sama-sama kita pakai gerakan ya. Betapa dalamnya, betapa lebar, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Amin. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku. Mari serukan sekali lagi. Yesus Tuhanku. Amin. Amin. Saudara berkeringat malam hari ini. Amin. Itu tandanya saudara bergerak dengan luar biasa. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan malam hari ini. Mari biar kita mau bawa dengan penuh syukur, penuh sukacita. Karena Dia Tuhan yang sudah terlalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah penyelamatku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus. Dia baik bagiku.
ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan, Allah kemenanganku. Katakan Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Mari saya jemput sama-sama kita bangkit berdiri. Oh, Dia sungguh Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan, Allah penyelamat. Oh, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus Allah yang baik dalam setiap kehidupan kita, amin. Yes. He is so good to you, He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Come on, sing. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Woo! It's always good. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia dan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Mari biar malam hari ini Tuhan, kami mau bawa lebih lagi kehidupan kami Tuhan. Satu yang kami rindukan Tuhan, kami mau berjumpa dengan Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami menemukan Engkau Tuhan, Engkau yang memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamanya.
sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Amin Tuhan. Engkau ku sembah, Bapa mulia, Seumur hidupku ku mau menyembah, ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Oh, kami sembah Kau, kami sembah Kau Tuhan, yang layak disembah. Kau yang pulihkan, Kau yang korbankan hidupmu bagi kami, agar kami hidup. Darah-Mu selamatkan kami, salib-Mu menebus kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sembah, kami tinggikan, karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami ada sampai hari ini. Mari sembah Dia. Oh, sembah Dia, Yesus. Oh, kami sembah, kami tinggikan. Lebih dalam Tuhan, lebih dalam kami mau sembah Kau. Oh, sembah. Allah yang perkasa Tuhan, Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah. Saya serahkan kepada Kau yang pendeta Edi. terindah, Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. kasih kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Raja kita. Terima kasih Tuhan untuk penebusan, untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Sehingga hari ini kami bisa menyembah Tuhan dengan bebas. Amin. Kami bisa masuk ke ruang maha kudus-Mu Tuhan, oleh karena darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini.
Kami mau memperingati apa yang Tuhan Yesus sudah buat dalam hidup kami. Amin. Perkara yang ajaib, perkara yang luar biasa, yaitu keselamatan jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami berdoa, apa yang akan kami dengarkan lewat firman Tuhan membangkitkan roh kami, membuat roh kami menyala-nyala dalam cinta kepada Tuhan. Karena apa yang Kau buat dalam hidup kami melampaui, melebihi dari yang dapat kami bayangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu Tuhan. Lawat setiap kami. Kami berdoa biar api-Mu Tuhan membakar setiap hati kami. Kami berdoa biar aliran deras dari sungai kehidupan itu memenuhi tempat ini, menyentuh setiap hati yang kering, setiap hati yang mati dibangkitkan, dihidupkan oleh karena Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sekali lagi kami berdoa, urapan-Mu ada di atas kami. Roh pengenalan, hikmat, pengertian dilimpahkan bagi kami, sehingga setiap kebenaran yang kami dengar membebaskan, memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat malam. Puji Tuhan, seberapa yang bersuka cita kita bisa beribadah Jumat Agung tahun ini di tempat ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang lebih luar biasa lagi, tepuk tangan yang melebihi kemenangan sepak bola klub yang sudah mau. Saudara, Tuhan layak menerima setiap sukacita dan pujian kita. Amin. Malam hari ini saya akan bagikan tentang keajaiban salib Tuhan. Saudara, hari ini sangat spesial karena seluruh dunia, khususnya orang-orang percaya, orang-orang Kristen memperingati apa Bapak Ibu Saudara? Jumat Agung, satu peristiwa yang mulia, yaitu penebusan karya yang ajaib yang Tuhan buat supaya saya dan saudara diselamatkan. Amin saudara. Dia menggantikan saya dan saudara dengan mengorbankan dirinya sendiri saudara di kayu salib, supaya kita tidak perlu menanggung upah atau konsekuensi dari dosa-dosa kita. Amin. Saudara, karena kasih Allah yang besar, Dia melakukan semua ini buat kita. Firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 9 ayat 22, ini pendahuluan saya mau bagi sebelum nanti saya akan bicara tentang salib Kristus. Ibrani 9 ayat 22 bagian B saja saya bacakan buat saudara. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kenapa Yesus harus turun dari surga ke dunia ini? Dia menjadi manusia, menjadi sama dengan manusia. Karena kemanusiaan kita ini sudah jatuh dalam dosa saudara. Dia harus menjadi manusia dan dia harus menanggung dosa kita. Dan Alkitab berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada cara lain saudara untuk dia menyelamatkan saya dan saudara. Lewat mempersembahkan, lewat mencurahkan darahnya sendiri. Karena Alkitab berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, Allah itu kasih tapi Dia juga Allah yang adil. Artinya setiap dosa ada konsekuensi, pasti ada hukuman. Dan karena keadilannya ini, maka Dia harus turun dari surga ke bumi supaya hukuman atas dosa kita ditanggungkan pada Dia, karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Amin saudara. Mari kita lihat sebentar. Kolose 2 ayat 14 berkata, dengan menghapuskan surat hutang, Kolose 2 ayat 14, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara, saya dan saudara diselamatkan dari konsekuensi dosa. Ada hutang yang harus kita bayar karena dosa. Ada hukum yang sudah kita langgar sehingga ada dakwaan. Dan firman Tuhan berkata, Dia sudah lunas membayarnya di kayu salib. Amin saudara. Untuk apa semua pengorbanan dan kasih Allah dicurahkan bagi kita? Untuk mengembalikan kita semua kepada pelukan Tuhan. Alkitab berkata ketika Yesus mati di kayu salib, tirai bait suci Allah terbelah dua. Sehingga setiap kita sekarang punya jalan yang baru, yang Tuhan sendiri buka. Kita bisa datang kepada Tuhan di hadirat-Nya tanpa rasa malu. Dia membuka jalan yang baru bagi kita saudara. Amin. Kenapa Dia lakukan? Karena dosa memisahkan.
Tahukah saudara bahwa dosa memiliki atau mempunyai daya hancur yang luar biasa, yang menjadi penyebab terpisahnya hubungan kita dengan Allah. Gara-gara itu Tuhan harus turun untuk kita semua. Ada satu pernyataan yang saya suka dengar beberapa tahun belakangan ini. Pernyataannya bilang begini, yang punya surga, siapa yang punya surga? Oh, siapa yang punya surga? Tuhan Yesus. Yang punya surga crazy in love dengan saya dan saudara. Yang punya surga tergila-gila dengan saya dan saudara. Karena cinta dia mati. Gak ada kasih yang lebih besar daripada kasih ketika dia mati bagi kita yang berbuat dosa. Firman Tuhan bilang ada orang yang mau mati karena orang baik, mungkin ada. Tapi siapa yang mau mati bagi orang yang sudah menyakiti hatinya, yang hidup dalam dosa? Cuma Yesus. Jadi yang punya surga crazy in love dengan saya dan saudara. Katakan kiri kanan, yang punya surga tergila-gila dengan saudara. Karena cintanya, amin. Karena cintanya, amin. Saudara, karya salib adalah puncak pernyataan kasih Allah bagi kita. Salibnya puncak perayaan. Izinkan saya menyampaikan ini. Tanpa kesadaran dan penghayatan yang sungguh-sungguh, dengan betapa besarnya, betapa mahalnya pengorbanan yang Yesus harus bayar supaya saya dan saudara dipulihkan. Tanpa penghayatan yang sungguh-sungguh ini, saudara, perayaan atau peringatan Jumat Agung hanya seperti ibadah pengulangan tiap tahun. Atau bahkan ibadah tambahan yang ceritanya, kisahnya yang diulang-ulang. Bagi sebagian orang yang tanpa penghayatan akan menjadi biasa, bahkan bisa menjadi cerita basi. Setiap Jumat Agung kita melihat video memperingati, mengingatkan kita betapa luar biasa penderitaan. Tanpa penghayatan, tanpa kesadaran, maka apa yang kita lakukan tiap tahun hanya menjadi sesuatu yang menjadi rutinitas agamawi. Mari saudara bertanya di dalam hati saudara, setiap saudara memperingati Jumat Agung, seberapa kasih dan rasa kagum saudara akan Tuhan bertambah dan bertumbuh? Kalau setiap kita memperingati Jumat Agung kita menjadi biasa karena kita tahu Tuhan sudah mati, rasa kagum dan rasa kasih kita nggak bertambah gitu-gitu aja, maka mungkin ibadah-ibadah seperti ini hanya menjadi satu ibadah pengulangan tiap tahun. Tapi malam hari ini saudara, saya ingin kita meresponi kasih Tuhan dengan luar biasa. Memang dalam perjalanan hidup banyak keadaan kesulitan kita alami. Kadang-kadang kita lupa kita ini sudah diselamatkan loh saudara, amin. Saudara, kalau kita mati, bagi saudara yang percaya, kita menerima hidup yang kekal di surga. Apapun penderitaan kesulitan saudara hadapi dan alami, saudara harus tahu satu kenyataan. Kalaupun kita mati, kita sudah menerima, bahkan kita diberikan keselamatan yang kekal, amin. Raja Daud pernah berkata di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-12. Di Alkitab buka ayat 14. Di dalam perjalanan imannya, di dalam perjalanannya bersama Tuhan mengalami banyak kesulitan penderitaan, Daud berkata begini saudara, bagian A, bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan, kesukaan, gelora, cinta. Akan apa saudara? Karena keselamatan atau karena selamat yang daripadamu. Jangan sampai lewati banyak keadaan sulit, saudara lupa. Saudara sudah gak ada kegirangan karena keselamatan yang diberikan kepada saudara. Malam hari ini saya akan bagi tentang pesan salib. Saya akan bagi bagaimana cara pandang Tuhan dan dunia tentang salib. Dan bagaimana kita bisa merefleksikan ini dalam kehidupan Kristen kita, dalam perjalanan kita. Sehingga kekristenan kita makin hari makin bertumbuh dalam kasih dan rasa hormat, rasa kagum akan Tuhan. Saudara, Alkitab berkata bagi dunia salib adalah kebodohan. Betul? Bagi dunia salib dicemooh. Ya, tetapi bagi Allah, bagi kita yang percaya, salib adalah kekuatan Allah. Amin. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan, salib adalah kuasa Allah yang terbesar. Amin. Kok nggak ada amin? Amin. Bagi kita yang percaya, salib adalah kuasa Allah. Bagi dunia, salib adalah kebodohan. Nah, malam hari ini saya akan bagikan 3 cara pandang tentang salib saudara. Dan bagaimana kita menghidupinya
Dan kita akan lihat bagaimana cara pandang dunia tentang salib. Yang pertama, saudara, bagi dunia, salib itu adalah kekalahan. Tetapi bagi Tuhan, salib adalah kemenangan. Itu yang pertama. Waktu Yesus disalib, yang terlihat adalah kekalahan. Dunia melihat, masa Tuhanmu disalib? Dunia melihat itu adalah kekalahan. Dia ada disalib dan dia tidak berdaya, dia lemah. Bahkan dia mati. Bahkan iblis berpikir pada saat itu, Tuhan sudah dikalahkan karena dia berhasil membawa Yesus mati. Bagi iblis saat itu dia menang. Tetapi saudara, bahkan dalam kelemahan dari kayu salib, percaya enggak saudara, Yesus sanggup melakukan. Dia berkuasa, dia bisa buat mujizat. Tapi dia tidak melakukannya. Karena dia tahu jalan ketaatannya kepada kehendak Bapa akan membawa kepada kemenangan. Amin saudara. Bagi dunia, salib adalah kekalahan. Yesus terlihat seperti orang yang kalah. Tapi bagi Tuhan, salib adalah kemenangan yang besar. Saudara, di dalam Kolose 2 ayat 15 kita lihat sebentar. Kolose 2 ayat 15, Alkitab berkata, Ia telah melucuti apa saudara? Pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Di kayu saliblah kemenangan besar dinyatakan saudara. Di salib kemenangan yang ajaib luar biasa dinyatakan. Mungkin kelihatan seperti kekalahan. Saudara, ketika kita sebagai orang-orang percaya taat melakukan kehendak Allah, kadang kala, sering kali kita kelihatan seperti orang yang gagal. Seperti orang yang kalah saudara. Tetapi tahukah saudara, kekalahan yang mungkin kita alami kalau kita memandang pada salib. Kalau saudara taat mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan bisa pakai kekalahan-kekalahan hidup yang mungkin sudah alami menjadi satu kemenangan, kesaksian kemenangan yang besar. Bahkan kegagalan, kekalahan sudah di masa lalu, Tuhan bisa ubahkan kalau saudara taat kepada Tuhan menjadi satu kemenangan yang gilang gemilang bersama dengan Tuhan. Amin saudara. Kasih tahu kiri kanan, kemenangan Tuhan sediakan bagi engkau. Bilang kiri kanannya saudara. Kadang orang percaya kelihatan kalah di mata dunia saudara. Kadang orang Kristen kelihatan kalah di mata orang-orang yang tidak percaya. Saudara, asal kita berharap, asal kita tidak berkecil hati, firman Tuhan hari Minggu kemarin ya. Tuhan sanggup mengubahkan kekalahan menjadi satu kemenangan yang besar. Itulah yang dikerjakan di salib, amin. Kelihatannya kalah, tapi justru di situ ada kemenangan. Saya suka sambil kita mendengar firman sambil menyembah Tuhan ya. Kita nyanyi karena salibmu ku hidup. Karena salibmu, sembah dia yuk. Ku hidup. Karena salibmu ku menang. Katakan, Engkau yang berkuasa. Angkat suaramu. Sanggup untuk melakukan mujizat. Lagi katakan karena salibmu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa. Katakan sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Amin saudara. Karena salib Kristus kita menang. Kalaupun hari-hari ini sudah mengalami kegagalan, kekalahan, serahkan itu pada Tuhan. Dan sudah akan lihat, seperti di kayu salib Yesus kelihatan seperti kalah. Tapi hari ketiga dia menyatakan kemenangan gilang gemilang, amin. Yang kedua saudara, dunia memandang salib adalah penderitaan. Tapi bagi Allah, di pandangan Allah, salib adalah kemuliaan. Katakan amin. Dunia melihat salib adalah penderitaan. Tetapi bagi Allah, salib adalah kemuliaan. Disaliblah kemuliaan Allah dinyatakan saudara. Oleh sebab itu kita harus melihat ketika hidup kita dalam penderitaan, dalam kesulitan. Tuhan tidak pernah janji perjalanan kekristenan kita ini aman-aman, nyaman-nyaman, enak-enak. Pasti ada penderitaan yang kita lewati. Makanya Yesus bilang sama murid-muridnya,
Yesus bilang kepada semua pengikutnya, pikulah salibmu, sangkal dirimu, dan ikutlah aku. Amin. Hari-hari ini pesan tentang memikul salib itu mulai hilang, perlahan pudar, ada, tetapi kadang dikhotbahkan. Tapi saya mau katakan, saudara, firman Tuhan bilang, engkau tidak layak jadi muridku kalau engkau tidak memikul salib. Engkau tidak menyangkal diri dan engkau tidak mengikut aku. Kalau hari-hari ini saudara punya salib yang harus saudara pikul, pikulah itu. Sebab dalam jalan salib, dalam penderitaan yang saya dan saudara alami, yang saya dan saudara Tuhan izinkan kita lewati, ada kemuliaan yang menanti kita di depan sana. Amin saudara. Sebab itu dunia itu menghindari penderitaan. Mereka gak mau menghadapinya. Apa ikut Tuhan kok menderita? Apa ikut Tuhan kok susah? Disuruh pikul salib. Tapi tahukah saudara, ini adalah pernyataan Yesus sendiri. Kalau engkau mau layak di hadapanku, kita harus pikul salib. Kita harus menyangkal diri dan mengikut Tuhan. Amin. Saudara, Alkitab berkata kita perlu melewati proses-proses yang diizinkan Tuhan. Kesulitan yang mungkin diizinkan Tuhan. Penyakit, kesulitan, penderitaan bukan dari Tuhan. Tapi Tuhan bisa memakai itu untuk bisa mendewasakan kita, saudara. Tapi ini bukan bicara tentang penderitaan karena dosa. Alkitab berkata di dalam 1 Petrus 2, mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 19 dan sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sudah lihat? Penderitaan yang dimaksud bukan karena kita buat salah, kita buat dosa, terus kita menderita, terus kita bilang ini salib yang harus kita pikul. Tapi kalaupun saudara jatuh dalam dosa, sudah datang bertobat pada Tuhan, Tuhan bisa balikan itu. Tuhan bisa pakai bahkan semua kegagalan, semua hal penderitaan kita alami untuk menjadi kesaksian bagi dunia. Amin saudara. Hari-hari ini penderitaan masalah hidup, apapun yang kita alami, mungkin saudara mengalami sakit penyakit, apapun yang mungkin hari-hari ini menjadi satu kesesakan, sudah tahu Tuhan bisa pakai itu untuk bisa mengembangkan imanmu, untuk bisa membuat engkau makin sabar, untuk bisa melatih ketekunan dalam hidup kita. Amin saudara. Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh memikul salib kita. Katakan kiri kanan, pikul salib. Hari ini saya ulang lagi, ada panggilan dari Tuhan. Saudara harus pikul salib, menyangkal diri, ikut Dia. Tidak ada pilihan lain untuk bisa melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kalau saudara sedang melihat penderitaan, jangan saudara lari, lewati bersama Tuhan. Amin. Hidup kita bukan milik kita lagi, kata firman Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata apa? Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kita bukan kita lagi, saudara. Hidup kita bukan untuk agenda kita, bukan tentang kita. Hidup ini bukan tentang kita, kata firman Tuhan hari Minggu Ibu Novi bagikan. Hidup ini tentang Tuhan. Jangan berdoa supaya saudara memasukkan Tuhan dalam agenda saudara. Tapi saudara harus belajar membiarkan agenda Tuhan yang menuntun hidup saudara sudah mengikuti. Itu namanya pikul salib, ikut Dia. Amin saudara. 1 Korintus, kita lihat sama-sama. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Alkitab berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, apa saudara? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, hidup ini ketika Yesus sudah mati bagi kita, maka kita harus mati terhadap diri kita sendiri dan hidup bagi Dia. Amin. Kalau hari-hari ini Tuhan mengizinkan saudara melewati penderitaan demi penderitaan, kesesakan, kesulitan, mungkin sudah tidak buat salah,
Kadang orang membuang saudara harus menerima penderitaan di kantor karena saudara hidup jujur dan mereka tidak suka, sehingga saudara mungkin tidak dianggap. Yesus pun mengalami. Dikatakan batu itu dibuang oleh tukang-tukang bangunan tapi sudah menjadi batu penjuru. Kadang kita merasa seperti dibuang di lingkungan, di tempat, mungkin pekerjaan atau dimanapun di keluarga kita. Ketika kita melakukan kebenaran, kita tidak dianggap. Kita menerima penderitaan oleh karena salib. Karena kita melakukan kehendak Allah. Tapi firman Tuhan berkata, di balik salib ada kemuliaan Tuhan, amin. Kita nyembah Tuhan dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Katakan, sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya, amin, tak dapat menyamai anugerah-Mu. Katakan, yang ku terima, serukan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kasih kemuliaan bagi salibnya. Yang ketiga, saudara, bagi dunia salib itu adalah kutuk, tapi bagi Allah salib itu adalah berkat. Disaliblah berkat Allah dicurahkan. Orang berkata, bahkan firman Tuhan berkata, dari perjanjian lama terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus menanggung kutuk yang harusnya kita terima supaya berkat Tuhan dicurahkan. Kitab Galatia, mari kita lihat Galatia 3 ayat 13 sampai ayat 14. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, apa saudara? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Di mata dunia, salib adalah kutuk. Kok bisa Tuhannya disalib? Bahkan sejak zaman perjanjian lama, orang yang hukumannya disalib itu adalah disebut orang yang terkutuk. Tetapi justru di salib itu berkat Tuhan dicurahkan bagi kita. Di sanalah mengalir berkat kesembuhan. Di sanalah mengalir berkat pemulihan. Di sanalah mengalir berkat pengampunan. Di sanalah mengalir berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Amin, saudara. Tuhan ingin benar-benar kita mengalami pemulihan oleh karena salib. Jangan malu kalau saudara mungkin dihina karena imanmu kepada salib Kristus. Karena memang dunia melihat salib itu kutuk. Tapi bagi kita justru dari salib mengalir berkat yang besar, yang sempurna bagi kita. Amin, saudara. Yang terlihat seperti kutuk, Tuhan ubahkan menjadi berkat. Yang terlihat lemah, Tuhan buat menjadi kuat. Yang terlihat pahit dalam perjalanan hidup saudara, Tuhan buat menjadi satu yang manis. Amin, saudara. Bahkan luka bisa Tuhan nyatakan kesembuhan dan pemulihan.
Alkitab berkata oleh bilur-bilur Yesus, oleh lukanya mengalir kesembuhan. Kok bisa dari luka? Luka Yesus menyembuhkan. Kadang kita diizinkan terluka, kadang kita diizinkan mengalami seperti orang lihat kok kayak kena kutuk dia. Mengasihi Tuhan, mungkin gak diberkati seperti orang-orang yang gak di dalam Tuhan. Tapi kalau saudara berjalan dalam jalan salib, sudah hidup dalam ketaatan, mengikut Tuhan, menyangkal diri sungguh-sungguh, Tuhan akan curahkan berkat-berkat yang berlimpah bagi kita. Amin saudara. Bahkan luka, kepahitan, penderitaan, Tuhan bisa ubahkan menjadi kemanisan. Amin saudara. Yang pahit-pahit itu di tangan Tuhan bisa menjadi manis. Yang pahit-pahit, mungkin pahitnya penderitaan, biasanya itu menjadi obat. Saudara, yang pahit-pahit itu kan gak enak ya. Pare tapi nyembuhin. Obat pahit tapi nyembuhin. Kalau sudah sedang mengalami hal-hal yang sepertinya kok kayak saya mengalami, apakah saya kena kutuk ya, penyakit atau yang lain. Tapi kalau sudah bawa di hadapan Tuhan, Tuhan bisa ubah itu menjadi satu berkat yang luar biasa. Amin. Inilah keajaiban salib. Yang pertama, apa tadi saudara? Di hadapan dunia salib itu kekalahan, tapi itu adalah kemenangan yang besar. Yang kedua, di hadapan dunia, di pandangan dunia, salib itu adalah penderitaan, tapi justru disitulah kemuliaan Allah dinyatakan. Yang ketiga, bagi dunia salib adalah kutuk, tapi di hadapan Tuhan salib adalah berkat yang dicurahkan. Saya tutup dengan satu ayat, Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saya ulang. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan malu jadi orang percaya. Jangan malu menyatakan iman saudara. Jangan malu untuk menyatakan Tuhan kita disalib, tapi hari ketiga dia dibangkitkan dengan kemenangan yang gilang gemilang. Saya mau beritahu, waktu Yesus mati di kayu salib, dia tidak setengah-setengah, dia tidak sedang main-main. Maka yang dikatakan yang punya surga crazy in love dengan kita. Dia tidak sedang main-main, dia sungguh-sungguh memberikan hidupnya. Oleh sebab itu tantangan bagi kita, jangan mau jadi orang Kristen yang setengah-setengah, yang main-main. Karena Yesus juga lagi tidak main-main waktu dia mati di kayu salib. Dia berikan segalanya bagi kita. Maukah kita memberikan segalanya bagi dia? Maukah kita sungguh-sungguh berjalan dalam jalan salib? Maukah kita berkata seperti Paulus berkata, salib adalah kemegahan. Bagiku salib adalah kemegahan. Mungkin sudah sedang mengalami banyak masa sulit, penderitaan, kekalahan, kegagalan. Serahkan sama Tuhan. Di ujung sana tersedia kemenangan, kemuliaan yang disediakan dan berkat yang berlimpah. Amin. Bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan sebelum perjamuan. Kita mau nyanyikan tadi lagu yang tadi, dalam Kristus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganmu. Oh sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Katakan, oh tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya, katakan sama-sama, tak dapat menyamai anugerah-Mu yang ku terima. Angkat tangan-tanganmu sembah Dia, katakan dengan iman, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam
Ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Harapanku, harapanku dalam Kristus. Sembah Dia. Kalau saudara hayati Dalam Kristus, betapa mahal harga yang harus Dia bayar. dalam Kristus Dia menderita aku supaya kita menang. hidup. Sembah Dia Karena dengan segenap hati. salibmu Tuhan, karena salibmu Tuhan, karena pengorbananmu Tuhan, karena Mari sembah Raja. Dia layak, Dia sungguh layak. Terima pujian. hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus kami sembah. Sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya kami sembah. Seberapa saudara bersyukur malam ini. Yes Tuhan, Peringatan ini bukan cuma peringatan yang diulang tiap tahun. terima kasih Tuhan. Mari kita dengan kesadaran penuh benar-benar sadar betapa mahalnya darahnya, betapa besarnya pengorbanan Tuhan memberi kita kehidupan. Mari seperti Daud katakan, bangkitkan kembali kepadaku satu kegirangan, satu gelora karena keselamatan yang Kau berikan. Yes Tuhan, Apapun yang kami lewati, apapun yang sedang kami hadapi, karya salib-Mu Tuhan cukup bagi kami Tuhan. Kita sembah Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, sebab kasih-Nya mulia, kasih-Nya besar. Sujud dan terima kasih. Kau ada di tengah-tengah kami, dan kami mau sembah Engkau. Kasih Tuhan sungguh mulia. Renungkan kebaikan, tulus dan sempurna mengasihimu, selalu berkorban di Kalvari. Sungguh berharga Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin, amin. Dari
bersyarat. Kasih Tuhan, amin, tak bersyarat. Amin Yesus. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima, yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Umatnya katakan, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Umatnya yang ditebus, nyanyikan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima lagi. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Yang pada Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan untuk hari yang spesial ini. Kau mengingatkan setiap pribadi kami akan pengorbananmu di atas kayu salib.
Bapak dan Ibu, sebelum kita menikmati perjamuan kudus ini, saya rindu kita semua boleh merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu. Dia mati di atas kayu salib. Dia dicambuk. Darahnya menetes buat kita. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka. Tidak ada Allah lain. Tidak ada Tuhan lain yang melakukannya. Kecuali Tuhan kita, Yesus, yang layak. Mari engkau selidiki setiap pribadimu malam hari ini. Seberapa dekat, seberapa engkau mencintai Dia. Karena memang salib itu adalah kemenangan. Salib itu adalah kemuliaan. Bahkan salib juga yang memberikan berkat, mendatangkan berkat dalam hidupmu. Biarkan tanamkan kerinduan untuk kau lebih dekat dengan Tuhan dalam hidupmu. Hampiri Dia. Datang pada Dia. Bapak, biarkan malam hari ini menjadi malam yang spesial buat setiap pribadi kami. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari engkau boleh tilik setiap pribadi kami. Seberapa dekat, seberapa kami mencintai engkau dalam hidup ini. Seberapa kami mengasihi engkau, Tuhan. Bahkan di masa-masa yang sulit, di masa-masa sepertinya tidak ada lagi harapan. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperhatikan kehidupan kami. Kuasai setiap pribadi kami malam hari ini. Biar ketika kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu, kami punya pemahaman yang benar, punya pemahaman yang baik. Kami mengerti apa yang akan yang sudah Kau kerjakan di atas kayu salib itu. Terima kasih. Lawat setiap kami. Supaya sebentar kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Maka akan mengalir kuasa Tuhan di tempat ini. Alirkan, lawat kami, jamah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami serahkan perjamuan kudus ini ke dalam tangan Tuhan. Glory, haleluya. Haleluya. Amin. Mari sama-sama Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan roti dan ayat yang didapatkan, silakan baca masing-masing. Mari sama-sama kita boleh mengangkat roti ini yang melambangkan akan tubuhnya. Sebelum kita bersama-sama menikmatinya, dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita makan dalam nama Yesus.
Kilau. Kita boleh mengangkat cawan anggur yang melambangkan akan darahnya, yang menetes dan tercurah buat kita. Sebelum meminumnya, dengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari bersama-sama kita minum dalam nama Yesus, beriman. Haleluya, Yesus. Layaklah saudara dan saya mengucap syukur. Haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Shikara masika boleh. Haleluya. Kuasa darahmu akan tebus dosamu. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, Kau tak terus dosaku. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Darahmu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusanmu melingkupiku. Kasihmu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa Tuhan. Abayase, kalabayase. Oh, karena kasih-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Ya Ralabayase, katakaralabayara. Ketika Tuhan menetapkan engkau menjadi orang-orang yang merdeka,
dia sangat merindukan engkau mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Malam hari ini kalau engkau mau berkomitmen dengan Tuhan, Tuhan aku mau lebih dekat lagi. Saudara boleh taruh tangan kananmu di dadamu. Buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Karena dia mau berkomunikasi dengan engkau setiap saat. Jangan biarkan waktu yang kau lalui, waktu yang biasa-biasa. Karena salib itu kemenangan. Salib itu kemuliaan. Bahkan salib itu mendatangkan berkat dalam hidupmu. Dengan sepenuh hati kau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Dalam 1 menit kau berdoa. Buat komitmen yang baru, kau mau lebih lagi mencintai Dia. Karena memang pengorbanannya ada pengorbanan yang sempurna. Haleluya Yesus. Hampiri Dia. Perbaharui hubunganmu dengan Tuhan. Biarkan kau boleh menikmati Dia waktu-waktu yang kau lalui dalam hidupmu. Kilalala papa kasyaku. Ialah kasyaku. Bapak, mari kau lihat setiap tangan-tangan kami. Di hari yang spesial ini kami buat komitmen yang baru. Kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Bawa kami ke level yang belum pernah kami alami sebelumnya. Kami mau waktu-waktu yang kami lalui dalam hidup ini, kami lebih lagi boleh menikmati Tuhan. Buat kami lebih bergairah dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, izinkan Tuhan boleh menjamah Engkau malam hari ini. Setiap tangan-tangan yang kau taruh di dadamu, biar rasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Itu yang menguatkan engkau. Semakin engkau dekat dengan Bapa. Ayo minta kepada Tuhan lebih lagi, Tuhan, dalam nama Yesus. Biarkan Tuhan kami lebih dekat lagi dalam nama Yesus. Lihat tangan-tangan kami Tuhan. Kami berkomitmen lebih lagi mencintai pribadi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari yang spesial ini. Di akhir kebaktian ini, kami hanya mau mengucap syukur kepadamu untuk apa yang kau kerjakan buat setiap pribadi kami. Kami memberikan waktu yang terindah di tempat ini. Terima kasih untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk kelawatanmu. Terima kasih untuk kemerdekaan kami bisa menyembah, memuji dengan leluasa di tanah Papua ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk keluarga kami. Terima kasih untuk orang tua kami. Terima kasih untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak. Kami mengucap syukur untuk setiap pekerjaan yang kami miliki. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap usaha yang Engkau berikan kesempatan buat kami mengelolanya. Terima kasih untuk semua pelayanan, tanggung jawab yang Engkau berikan buat setiap pribadi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan. Kami tahu persis di atas kayu salib itu kemenangan menjadi bagian dalam hidup kami. Amin Tuhan. Kami tahu persis di atas salib itu kemuliaan itu mengalir deras. Amin.
Kami percaya dan kami bersyukur di atas kayu salib itu. Berkat itu turun tercurah buat setiap kami. Amin. 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 Secara rohani, kami akan terus-menerus menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Yes. Bahkan ketika kami tidak minta pun berkat-berkat jasmani mengalir dalam hidup kami. Amin. Terima kasih untuk semua kecukupan-kecukupan yang ada. Bapak dan Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, bersama-sama kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Biar kiranya di hari yang spesial malam hari ini, 3 April 2026, dalam memperingati Jumat Agung ini, sebentar kita pulang dari tempat ini, biar kiranya damai sejahtera itu mengalir dalam kehidupanmu. Sukacita ilahi turun tercurah. Tuhan menjanjikan ketika engkau berani merenungkan firman-Nya siang dan malam, hidup dalam kebenaran firman-Nya, mempraktekkan firman-Nya, apa saja yang engkau kerjakan akan diperbuat Tuhan sukses dan berhasil. Semua pekerjaan yang kau lakukan, tanah yang ditanggung, peternakan, perikanan, perkebunan, karier, usaha, bisnis apapun yang kau kerjakan, sukses demi sukses mengalir dalam kehidupanmu. Berkat demi berkat turun tercurah atasnya. Keluargamu akan menjadi keluarga yang baik adanya. Suamimu akan menjadi suami yang mencintai istri. Istri yang tunduk dan taat kepada suaminya. Kasih sayang suami istri makin hari makin indah adanya. Anak-anakmu adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dalam studinya, dalam usahanya, diberkati, dalam pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap bayi yang ada dalam kandungan dipelihara oleh Tuhan. Setiap ibu-ibu yang merindukan keadaan bayi, diberkatilah buah kandunganmu. Biar kiranya engkau boleh pulang dari tempat ini dengan membawa damai sejahtera, sukacita ilahi, kuat kuasa perlindungan, kesehatan yang baik, dan berkat yang melimpah-limpah turun dalam segala aspek kehidupanmu. Hari ini, esok seterusnya sampai Yesus Kristus datang kedua kalinya, menjemput kita sekalian umat-umatnya yang percaya. Dalam satu nama itu adalah nama Yesus Kristus. Dia Bapa yang baik, Dia peduli akan hidupmu. Dalam nama itulah diakhiri kebaktian spesial Jumat Agung di tempat ini. Glory, haleluya. Semua yang diberkati katakan amin.